Reformasi birokrasi tematik merupakan terobosan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB RI) sebagai langkah pemerintah pusat dalam mengurai, menjawab, dan mengatasi akar persoalan pada tata kelola pemerintahan dengan tujuan tercapainya pembangunan dan terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. RB tematik direspon secara positif oleh pemerintah daerah. Begitu juga dengan pemerintah Kota Serang yang sangat concern terhadap 6 tema dalam RB tematik yang menjadi prioritas penanganan, yakni peningkatan investasi, penanggulangan kemiskinan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN, pengendalian inflasi, serta penurunan angka stunting dan digitalisasi administrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, sejumlah gebrakan juga telah dilakukan oleh pemerintah Kota Serang yang diperkuat dengan koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi hingga tingkat posyandu. Untuk memastikan anak-anak di Kota Serang tumbuh secara optimal, pemerintah Kota Serang berkolaborasi dengan segenap stakeholder, salah satunya dengan memaksimalkan peran posyandu melalui intervensi pemberian makanan tambahan atau PMT berbasis pangan lokal di 657 posyandu se-Kota Serang. Dari intervensi yang konsisten dilakukan pemerintah Kota Serang berhasil menanggulangi angka stunting di sejumlah lokus, seperti pos gizi di Posyandu Sungak di Kecamatan Kasemen dari 19 anak, 18 diantaranya mengalami kenaikan berat badan setelah dilakukan intervensi PMT berbasis pangan lokal selama 90 hari. Di tahun 2023 itu rilis memang belum keluar, tetapi ada penurunan jika kita lihat dari hasil bulan penimbangan tahun 2023. Jadi dari hasil penimbangan tahun 2023 ada penurunan. Berapa sih penurunan itu? Yaitu sebanyak pada tahun itu 1.586 menjadi 1.275 di tahun 2023. Jadi alhamdulillah ada penurunan sekali lagi dari 1.586 menjadi 1.275. Itu merupakan kabar gembira dari kami selaku pelaksana orang-orang kesehatan untuk bagaimana caranya menurunkan angka-angka stunting di Kota Serang ini. Kaitan-kaitan itu kita juga sudah memberikan pemberian makan tambahan, terutama kepada ibu-ibu hamil yang melalui dapur dahsyat. Jadi kita punya dapur dahsyat, disitulah kita memberikan pemberian makan tambahan. Kemudian di samping itu juga ada kaitannya terkait dengan stunting ini karena ibu-ibu yang mempunyai gizi yang kurang, maka kita juga melakukan pemberian tambahan. Di samping itu juga perlu diketahui bahwa kita juga terhadap ibu-ibu hamil memberikan tablet tambah darah sebanyak 90 tablet, berarti kan itu sampai dengan 3 bulan. Kenapa diberikan tablet tambah darah? Karena tablet tambah darah juga mempengaruhi bila mana kalau ibu hamil itu kekurangan darah atau anemia, maka akan terjadi lahir berat badan lahir rendah. Itu pemberian tablet tambah darah itu juga menyokong agar supaya BBLR tidak terjadi, dan akhirnya terhadap balita-balita yang lahir, yang anak-anak yang lahir yang kita cintai itu tidak terjadi stunting. Di samping konsisten menanggulangi persoalan stunting di masyarakat, pemerintah Kota Serang juga concern terhadap pengendalian inflasi daerah dan harga bahan pangan pokok seperti telur, beras, dan minyak melalui operasi pasar murah terlebih di bulan suci Ramadan. Kegiatan operasi pasar murah ini sekaligus menjadi strategi pemerintah Kota Serang untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan memberikan harga yang lebih murah melalui subsidi atau potongan harga yang pelaksanaannya diawasi langsung oleh PJ Wali Kota Serang, Yedi Rahmat. Pada bulan suci Ramadan, Pemkot Serang juga menggelar grebek pasar murah Ramadan di alun-alun barat Kota Serang pada Kamis 21 Maret 2024. Bersinergi dengan BUMN, BUMD, ulama, serta pendekar se-Kota Serang. Program grebek pasar murah menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti telur, beras ukuran 5 kg, minyak sayur, gula, serta sejumlah komoditi lainnya dengan harga yang murah dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan terus memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan di masyarakat, diharapkan hal tersebut mampu mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga bahan pangan pokok, serta menekan perilaku panic buying di tengah masyarakat, serta menangani persoalan kemiskinan ekstrim di Kota Serang.
Upaya yang dilakukan pun menunjukkan hasil yang positif di mana inflasi Kota Serang yang sebelumnya berada di 2,11% pada akhir Desember 2023 mengalami perbaikan pada Januari 2024 di angka 2,06%. Tidak hanya berupaya meningkatkan daya beli masyarakat melalui operasi pasar murah dan grebek pasar Ramadan, pemerintah Kota Serang juga terus berikhtiar untuk dapat menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin. Adapun upaya yang dilakukan yakni program bantuan sosial reguler seperti program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako, program bantuan sosial khusus seperti bantuan langsung tunai dana desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, serta pemberian bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lansia dan penyandang disabilitas. Di sisi lain, pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang juga berupaya untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat usia produktif dengan memberikan pelatihan-pelatihan agar masyarakat Kota Serang lebih berdaya. Ada beberapa upaya sebenarnya yang sudah dilakukan ya. Kita tidak melihat apakah ini ekstrim atau tidak ya. Tapi yang jelas yang kami undang ya, sasaran dari kegiatan-kegiatan yang ada di kami ini tentunya adalah untuk bagaimana supaya bantuan yang kita berikan untuk masyarakat Kota Serang ini bisa ya sedikit meringankanlah beban masyarakat yang ada di Kota Serang. Kita coba latih ya, supaya mereka bisa berdaya gitu. Ada pilihan sudah kita lakukan itu pelatihan itu seperti masak. Ya. Jadi mau cara membuat kue supaya mereka ini bisa membuat kue untuk usaha dia gitu ya. Kemudian juga kita membuat menu-menu resep masakan gitu ya, supaya mereka ini ya ketika nanti turun di masyarakat itu ya mampulah, misalnya kalau untuk memasak-masak kegiatan apapun misalnya hajat dan sebagainya, mereka mampulah untuk melakukan itu. Selain memastikan pengendalian inflasi daerah melalui operasi pasar murah, pemerintah Kota Serang turut mendorong penguatan ekonomi daerah dengan mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN, di mana seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Serang diwajibkan untuk membeli produk-produk lokal. Gerakan ini tidak hanya sebagai wujud rasa bangga atas produk-produk lokal, tetapi juga upaya untuk memberdayakan komunitas lokal agar semakin bersaing serta berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan perekonomian dari komunitas lokal yang terdiri atas petani, peternak hingga pelaku UMKM yang ada di Kota Serang. Sebagai etalase ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang berkomitmen untuk dapat meningkatkan capaian investasi daerah melalui berbagai kemudahan berinvestasi kepada para investor. Sejumlah kebijakan pun digulirkan oleh pemerintah Kota Serang, di antaranya Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Kota Serang, serta Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik di Kota Serang. Langkah konkret lainnya yang juga dilakukan yakni dengan memaksimalkan website www.dpmptsp.serangkota.go.id, layanan helpdesk dan pengaduan baik WhatsApp maupun tatap muka, serta promosi melalui sosial media. Tidak hanya dari sisi investasi, sebagai dukungan terhadap implementasi reformasi birokrasi RB tematik di Kota Serang, pemerintah Kota Serang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang juga mengoptimalkan digitalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE guna memberikan layanan publik yang optimal kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. Pemerintah Kota Serang sedang terus berproses meningkatkan SPBE di lingkungan pemerintah Kota Serang. Tentunya ini memang mempunyai kelebihan. Kelebihannya adalah bahwa dalam pelayanan itu adalah sebagai percepatan proses terhadap pelayanan publik, dan juga bagaimana kita mengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Ya, intinya itulah percepatan bagaimana si masyarakat langsung bersentuhan dengan OPD dalam hal ini, jadi tidak melalui pintu-pintu lain. Inilah gunanya
pelayanan berbasis elektronik. Ke depan kami mengingatkan semua para OPD untuk melaksanakan sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat, baik itu penggunaan produk lokal maupun penanganan stunting secara serius. Dan tambahan juga bahwa kami pemerintah Kota Serang telah melaksanakan beberapa kegiatan pasar murah yang alhamdulillah di beberapa kecamatan sudah dilaksanakan. Namun kami ke depan juga akan melaksanakan grebek Ramadan yang bekerja sama dengan semua Forkopimda, unsur BUMN, unsur BUMD serta para ulama. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan, mudah-mudahan usaha kami ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masalah stunting dan gizi buruk serta kemiskinan ekstrim dan lain-lainnya cepat segera ditangani oleh pemerintah Kota Serang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.